Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi orang yang sakit hati udah pasti banyak penyakit. Anda mau sehat, gampang. Ampuni kesalahan orang. Murah hatilah dalam mengampuni. Shake your hand off. Ampuni. Lepaskan. Supaya hatimu damai sejahtera, hatimu gembira. Itu obat yang manjur. Anda minum vitamin, obat yang banyak, mahal juga. Kalau hatimu jahat dan selalu penuh kepahitan, Anda selalu sakit. Ayo, miliki hati yang gembira. Rugi sakit hati, Anda minum racun sendiri. Yang berikutnya, apabila Anda mau Tuhan memulihkan usahamu, dengar baik, Anda harus bertobat sungguh-sungguh. Iman harus diikuti dengan tindakan. Ayub 22 ayat 23 kita baca sama-sama. Apabila engkau bertobat kepada yang maha kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Kita lompat ke ayat 27. Jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. 28. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu, karena Allah merendahkan orang yang angkuh tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Saya kasih tahu, meskipun Anda pandai, Anda pengalaman, rajin kerja, sering minta didoain sama hamba Tuhan, bahkan mungkin Anda suka nabur, saya kasih tahu. Kalau dalam berbisnis Anda nggak bersih, nggak jujur, nggak hidup dalam kebenaran, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang berbuat benar. Bisnisnya benar karena dia ngandalin Tuhan. Karena Tuhan nggak akan terlibat ketika kita nggak hidup dalam kebenaran. Kalau Anda tidak hidup dalam kebenaran, apapun yang Anda lakukan tidak akan disertai Tuhan. Bu Heni, banyak orang jahat gak kenal Tuhan tapi kaya. Yang bisa ngasih kaya itu dua. Tuhan atau setan. Kalau Tuhan yang memberkati, ujungnya bahagia. Amen. Tapi kalau setan yang kasih, ujungnya sengsara. Anda pilih mana? Cerita hidup orang belum selesai. Jangan telan omongan yang berkata, berkat Tuhan, kekayaan adalah tanda penyertaan Tuhan. Saya kasih tahu, Yesus tidak pernah nawarin kekayaan. Yesus berkata, barang siapa ingin mengikut aku, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan ikut aku. Yesus berkata, serigala punya liang, dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan tidak pernah menawarkan kemewahan. Adakah di Alkitab ditulis Yesus rumahnya 5 lantai? Yesus naiknya Mercy S-Class terbaru? Yesus rumahnya ada kolam renang? Bajunya Gianni Versace? Tasnya Louis Vuitton? Chanel? Gak ada. Listen up. Doktrin-doktrin yang mengajarkan teologi kemakmuran gak alkitabiah. Orang sehingga seling salah kaprah bahwa tanda perkenanan Tuhan hanya kaya. Padahal tanda penyertaan Tuhan itu ini. Kamu diberi karunia menikmati hidup. Dan Tuhan membuat kamu lupa sama umurmu. Saking dia mengenyangkan hatimu dengan kebahagiaan. Amen. Mau kaya, mau miskin, mau sederhana. Kalau engkau bisa hidup damai sejahtera, sehat, gak perlu makan obat. Anak-anakmu bisa sekolah sampai selesai. Bisa jadi orang yang berguna buat bumi pertiwi. Saya kasih tahu, kamu diberkati. Berapa banyak kita baca di detik.com. Tukang sapu jalan lah, tukang sate, tukang bakso. Anaknya jadi dokter. Lah kita yang mungkin duitnya lebih banyak dari dia. Emang kita punya anak dokter semua? Belum tentu. Terus Anda mau bilang Anda kaya, Anda lebih diberkati daripada tukang sate yang anaknya jadi dokter? Saya kasih tahu, keluarga yang bahagia, anak-anak yang takut Tuhan, kesehatan yang melimpah, kebahagiaan dan damai sejahtera adalah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amen. Jangan semata tuh hidup ini selalu diukur dengan harta.
Uang bisa dicari, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, itu berkat Tuhan. Punya pasangan yang sayang sama kita, yang baik, yang setia sama kita, itu berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda ingin Tuhan memulihkan usahamu, keluargamu, dengar baik, doamu harus disertai dengan tindakan. Berkata-katalah yang benar, bisnislah dalam kejujuran. Jangan cuma bisnis buat cari harta, tapi bagaimana usahamu jadi berguna, bisa nolong hidup orang lain. Miliki tujuan yang lebih besar dari sekedar menjadi kaya. Remember, satu hari nanti kita akan mempertanggungjawabkan hidupan kita di hadapan Tuhan. Kita masing-masing. Tuhan gak tanya hartamu berapa. Yang Tuhan tanya, berapa banyak jiwa-jiwa yang kamu udah bawa ke sorga? Berapa banyak jiwa-jiwa yang kamu sudah tolong keluar dari dosa dan hidup dalam kebenaran? Apakah kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan di tangan kita? Kamu kerja apa hari ini? Apakah engkau melakukannya dengan sepenuh hati? Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari hidup mengandalkan Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Saya mau akhiri. Ulangan 11 ayat 13. Sama-sama yuk. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Katakan amin. Hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Dan Ia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Yang percaya katakan amin. Yakobus 2 bilang gini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ayat 17 berkata, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mari periksa dirimu. Apakah imanmu sejalan dengan perkataan dan perbuatanmu? Seringkali yang jadi batu sandungan buat orang-orang di sekitar kita adalah ketika orang Kristen gak bisa mempertanggungjawabkan omongannya. Semalam saya sama suami dikasih temen link Netflix atau YouTube itu sayang? Hah? Oh Disney. Kita nonton tentang kejatuhan sebuah gereja besar. Gereja yang sangat besar. Yang kami sangat kagumi. Waktu saya nonton itu, saya tuh kayak sedih gitu loh. Tahu gak kesedihan saya apa? Kenapa ya hamba-hamba Tuhan besar itu rata-rata jatuh? Bukan kejatuhan mereka saja yang saya sedihkan. Tapi kan membuat orang jadi bertanya, Tuhan di mana gitu. Katanya mereka punya roh Allah. Lalu yang bikin saya paling terluka adalah gini. Bagaimana dengan mungkin ratusan ribu sampai jutaan jiwa-jiwa yang menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Kehilangan imannya. Karena kecewa melihat hamba-hamba Tuhan yang mereka dengar, mereka kagumi, mereka percayai jatuh. Lalu kami lihat diri kami. Saya doa tadi pagi, saya bilang gini, Tuhan, biarlah roh-Mu yang hidup, yang senantiasa menuntun kami. Bukan untuk mencari ketenaran, kekayaan, kekuasaan. Really, I don't want all that, really. Saya mungkin akan lebih happy, gereja gak usah terlalu besar, tapi semua cinta Tuhan. Semua hidupnya berubah, berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Rumah tangga dipulihkan. Orang terhebat dalam sejarah, Yesus, tidak memiliki hamba tapi mereka memanggilnya Tuhan. Belum memiliki gelar tapi mereka memanggilnya guru. Tidak punya obat tapi dia adalah penyembuh. Dia tidak memiliki pasukan bersenjata tetapi raja-raja takut kepadanya. Dia tidak memenangkan pertempuran militer namun dia menaklukkan dunia. Dia tidak memerintah negara tapi mereka memanggilnya raja.
Dia tidak melakukan kejahatan, tapi mereka menyalibkannya. Dia mati dikubur di sebuah makam, tapi dia hidup hari ini. Kerajaannya bukan dari dunia ini, namun ada di hati mereka yang percaya kepadanya. Dia mengajarkan kasih dan pengampunan, dan firman-Nya mengubah miliaran orang. Dia tidak menawarkan kekayaan materi, namun dialah harta yang tak ternilai dalam hidup kita. Dalam kelemahannya, kita mendapat kekuatan. Dalam penderitaannya, kita diselamatkan. Orang terhebat dalam sejarah yang telah memberikan penebusan, kasih, dan kehidupan kekal, namanya Yesus Kristus. Jika kamu percaya pesan ini, ketik amin, dan bagikan ke semua orang yang kamu kasihi. Tuhan memberkati. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Suatu hari, saya naik taksi bandara. Taksi melaju pada jalur yang benar. Ketika tiba-tiba sebuah mobil jeep hitam nyelonong dari tempat parkir tepat di depan kami. Sopir taksi refleks menginjak pedal rem dalam-dalam. Hingga ban mobil berdecit dan berhenti hanya beberapa sentimeter dari mobil tersebut. Pengemudi mobil jeep hitam yang ngawur tersebut mengeluarkan kepalanya dan memaki-maki ke arah kami. Supir taksi hanya tersenyum dan melambai pada orang tersebut. Saya heran dan aneh dengan sopir taksi tersebut. Saya pun bertanya, "Mengapa Bapak tidak marah bahkan tersenyum? Bukankah orang itu hampir merusak mobil Bapak dan dapat saja mengirim kita ke rumah sakit?" Ia menjelaskan, "Banyak orang seperti truk sampah. Mereka berjalan keliling membawa sampah, seperti kemarahan, kekecewaan, frustasi, dan emosi negatif lainnya. Seiring dengan semakin penuh bak sampahnya, mereka makin membutuhkan tempat untuk membuangnya, dan tak jarang mereka membuangnya kepada Anda. Jangan ambil sampah mereka untuk kembali membuangnya kepada orang lain yang Anda temui di tempat kerja, di rumah, atau dalam perjalanan." Kita bisa belajar dari supir taksi bijak itu tentang hukum buang sampah. Intinya, orang yang sukses dan bahagia adalah orang yang tidak membiarkan tong sampah mengambil alih hari-hari mereka dengan merusak suasana hati. Sahabatku, hidup itu 10% mengenai apa yang kita buat dengannya, dan 90% tentang bagaimana kita menyikapinya. You choose to be happy or grumpy. Hidup ini jangan diisi dengan penyesalan. Maka cintailah orang yang memperlakukan kita dengan baik. Berdoalah bagi yang memperlakukan kita tidak baik. Karena merekalah yang membentuk kita semakin kuat. Hidup bukan tentang bagaimana menunggu badai berlalu, tapi tentang bagaimana belajar menari dalam hujan. Tak perlu menghakimi orang lain, berusahalah menjadi pribadi bijak dan mencoba belajar mengerti orang lain. Salam damai sahabatku. Tuhan memberkati. Rehat Kub, renungan harian sahabatku dari Love Ministry.